Halo guys, selamat datang di channel Akpres. Di sini aku, Abi, sebagai tutor mata kuliah MBL yang akan menemani kalian di ruang belajar. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai bab 9 MBL, yaitu tentang determinan, inverse, dan pangkat matriks. Oke teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang determinan, inverse, dan pangkat matriks. Pertama ada definisi determinan. Determinan itu adalah cara mendeteksi matriks yang memiliki inverse dan untuk menentukan solusi SPL. Nah, untuk lambangnya, determinan ini juga punya dua. Misalnya, aku punya matriks A. Determinannya itu bisa dilambangkan dengan determinan A gini, atau juga kayak nilai mutlak kayak gini. Ini jika matriks A. Nah, terus selanjutnya cara mencari determinan. Jadi cara mencari determinan itu ada tiga. Yang pertama menggunakan metode Sarus, terus ada juga menggunakan minor cofactor, dan satu lagi ada OBD. Oke, pertama kita ke metode Sarus dulu. Jadi untuk metode Sarus ini eh, kita ini mengalihkan mengalihkan bilangan diagonal diagonal utama setelah dipanjangin matriksnya. Kita ngalihin diagonal utamanya nih. Pokoknya yang turun ke serong bawah itu dikali terus nanti ditambah sama yang serong bawah. Baru dikurang sama perkalian dari elemen-elemen yang ke kanan atas, serong ke kanan atas ini. Nah, itu ada keterangan juga. Ini yang biru itu ditambah dan yang merah itu dikurang. Cuma di sini mungkin ada sedikit kesalahan dari pemanjangan matriksnya. Seharusnya yang dipanjangin itu ini dari kolom satu sama kolom 2 bukan kolom 2 sama kolom 3-nya. Terus yang kedua menggunakan cara minor dan kofaktor. Untuk cara minor dan kofaktor ini kita milih sembarang submatriks. Submatriks itu yang dimaksud boleh baris atau kolom. Baris atau kolom. Nah, hmm, habis itu kita ini cari apa menghapus baris dan kolom. Ini adalah definisi sesuai dimensi submatriks, definisi dari minor. Minor. Nah, contoh dimensi submatriks IJ, maka hapus baris I dan kolom J itu minor. Jadi minor tuh nih, contohnya kayak gini. Minor satu dua. Minor satu dua berarti kita menghapus baris ke satu dan kolom kedua. Nah, ini kan baris satu nih AB. AB itu baris ke satu. BD kolom kedua. Nah, ini kita hapus, maka minor satu dua itu adalah C gitu. Nah, untuk kofaktor, kofaktor ini istilahnya kayak sama aja kayak minor, cuma dia ada plus minusnya. Maksudnya plus minus itu gimana sih? Misalnya di sebuah matriks kan kayak gini ya. Ini kan angka nih. Nah, ini elemen pertama itu pasti sini ujung kiri itu pasti plus. Di situ sampingnya minus, sampingnya plus berurutan terus, yang bawah juga gitu. Nah, intinya uh, notasi itu yang sebelahan ataupun pokoknya yang berdekatan itu nggak mungkin sama notasinya. Maksudnya adalah nih, misal di sini kan plus nih, ini kan plus. Maka samping kanan sama bawahnya itu pasti minus, begitupun yang minus ini. Samping kanan kirinya kan plus, nah bawahnya juga plus gitu. Nah begitupun seterusnya. Jadi secara rumus itu jika I tambah J sama dengan genap, C CIJ sama dengan MIJ gitu. Karena dia satu kan, min satu pangkat genap kan pasti hasilnya satu gitu. Terus dikali dengan minor ya satu dikali minor ya sama aja kayak minor itu sendiri. Terus jika I plus J itu ganjil, nah ini faktornya adalah minus MIJ karena min satu dipangkatin ganjil, bilangan ganjil pasti hasilnya min satu. Nah min satu dikali minornya pasti hasilnya min dari minor tersebut. Oke, yang ketiga ada cara mencari determinan dengan OBD. Nah, caranya itu kita yang pertama nih, mengubah matriks awal menjadi matriks segitiga atas atau bawah. Nah, kalau udah kayak gini, kita mengalihkan elemen diagonal utama kali mengalihkan diagonal utama
pada matriks tersebut. Nah, misal nih aku punya matriks gini, satu, tiga, sorry, salah, tujuh. Gini misal. Nah, ini determinannya akan sama dengan hasil kali ini. Kan sama dengan hasil kali diagonal utamanya. Karena ini udah berbentuk segitiga atas kan. Ini berbentuk segitiga atas gitu. Nah, karena ini udah berbentuk segitiga atas ke bawah, kita ke step 2, mengalihkan elemen diagonal utama. Nah, diagonal utamanya kan namanya 1 dikali 5 kali 7, maka determinannya adalah 35. Nah, gitu contohnya. Ini juga berlaku untuk matriks segitiga bawah gitu. Nah, di sini ada contoh soal, aku mau ngerjain dengan menggunakan ketiga caranya. Yang pertama, aku mau menggunakan cara metode Sarus. Ini langsung deh, kita buat panjangin matriksnya dulu. Pertama, kita pakai metode Sarus. Ini kita panjangin matriksnya ya. Kita panjangin 2, 1, 0, 2, 1, 1. Nah, ini kita bikin garis gini. Nah, yang bawah ini plus, plus, yang pokoknya yang serong ke bawah itu plus, yang serong ke atas itu min, min, min. Tuh. Nah, caranya adalah, nih, kan yang plus dulu, kita pakai yang plus dulu. 2 kali 2 kali 2 ditambah, kan plus ya, ditambah 1 kali, kali 1 kali 1 ditambah ini plus 3 kali 0 kali, sorry, kali 1 dikurang, nih kita karena yang plusnya udah habis ada 3, maka kita pakai sekarang yang kurang. Kurang 1 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3 dikurang 1 kali 1 kali 2 1 kali 2 dikurang lagi. Yang terakhir 2 kali 0 kali 1 2 kali 0 kali 1. Nah, ini hasilnya 2 kali 2 kali 2 itu 8, tambah 1, tambah 0, minus 6, minus 2, min 0. Nah, ini kan bisa dilihat 8 tuh bisa habis sama ini, berarti determinannya adalah 1. Nah, determinannya adalah 1. Ini menggunakan metode Sarus. Oke, sekarang kita pakai metode lain. Kita pakai metode yang kedua. Untuk metode yang kedua, kita mau pakai cara minor cofactor. Nah, ingat, cofactor kita untuk memudahkan, kita bikin plus minusnya dulu. Tadi kan kiri atas pasti plus ya. Plus, yang terdekat minus, ini plus. Oh, ini aja deh di sampingnya. Ini minus, ini plus, ini minus, ini plus, ini minus, plus, minus, plus. Nah, kalau udah gini, kita misal tips ya, tips menggunakan, sorry, menggunakan minor cofactor of ini. Pilih submatriks yang paling banyak nolnya. Ingat yang paling banyak nol ya. Berhubung di sini nol cuma satu, ya kita bisa pilih antara kolom satu atau baris kedua gitu. Coba kita akan pakai yang mana ya? Kita mau pakai ini deh, baris kedua deh. Kita gunakan baris kedua. Baris dua. Nah, nanti determinannya, ini kan baris kedua kan ini ya. Rumusnya tuh gini. Ah, ini kan baris dua. Dua, satu, C21. Ini kan min ya, min. Kita langsung aja min. Ditambah A22, C22. Ini kan min. Ini plus, ini min. Min A23, C23. Nah, terus kan ini udah diketahui ya elemennya nol. Nah, berhubung ini nol mau dikali apapun hasilnya nol, jadi C21-nya nggak usah dihitung. Karena nanti hasil akhirnya juga pasti nol. Nah, terus yang A22 itu kan 2. 2 kali kofaktor 22. Kofaktor 22 artinya kita hilangin nih baris ini, baris kedua sama kolom kedua. Nah, nanti hasilnya gini. 2, 3, 1.
2 dikurang A23-nya itu 1 dikali kita hapus baris kedua, kolom ketiga, hapus baris kedua, kolom ketiga, berarti 2111. Gini, 2111. Nah, ini kalau dihitung hasilnya, ini kan 0. Ditambah determinan ini tuh 4 kurang 3. 1 ya, 2 kali 4 kurang 3. Dikurang 1 dikali 2 kali 1 kurang 1 kali 1. 2 kurang 1. Ini. Hasilnya 0 ditambah 2 dikurang 1. Hasilnya 1. Nah, sama kan sama yang metode Sarus tadi. Nah, jadi kayak gini cara untuk menggunakan metode minor kofaktor untuk mencari determinan. Selanjutnya kita pakai cara terakhir dengan cara OBD. Nah, kalau pakai cara OBD itu kita mengoperasikan matriks menjadi ini kan matriks segitiga atas atau segitiga bawah. Nah, OBD ya, metode OBD ini kita hanya bisa kita cuma boleh pakai operasi yang E, I, J, K. Kenapa gitu? Nah, nanti alasannya akan dijelasin di slide selanjutnya. Nah, kita mau OBD-in kan ini menjadi segitiga bawah, segitiga atas saja karena ini salah nolnya udah ada di salah satu sini ya. Berarti kita jadi segitiga atas. Kita operasiin E, kita ubah si satunya ini jadi 0. Berarti E31 dikali min setengah. Kali min setengah biar ini jadinya min 1. Ya, hasilnya jadi 213021 0 ini. Min setengah tambah 1 itu setengah. Terus min 3 per 2, min 3 per 2 tambah 2. Berarti 4 kurang 3. 1/2 juga, sama setengah juga. Nah, ini. Kita tinggal nolin yang ini. Untuk menjadi segitiga atas. E, E3, 2 kali berapa nih? Hmm, dikali 1/4 ya. Kali min 1/4 nanti jadi min setengah ya benar kali min 1/4 nanti kita hasilnya di bawah sini 213 0 ya 021 0 min 1/4 ditambah setengah itu setengah. Nah, kan udah terbentuk nih matriks segitiga atas, kita tinggal kali diagonal utamanya. Nah, determinannya misal A ya. Determinannya itu kan hasil kali diagonalnya nih. Diagonalnya kan 2 2 sama setengah. Nah, 2 kali 2 kali setengah itu kan 4 dibagi 2. 4, 4 bagi 2 hasilnya 2. Oh, oh, maaf yang ini hasilnya 1/4. Mohon. Ini 1/4. Karena kan min, min setengah kurang 1/4. Setengah kurang 1/4 itu 1/4. 2/4 kurang 1/4. Ya. 1/4. Nah, ini hasilnya 1. Nah, sama dua metode sebelumnya yang udah kita pakai tadi. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat determinan matriks. Ini sifat determinan ya. Det matrix. Yang pertama, determinan A akan sama dengan determinan transpose gitu. Jadi kayak jika kita punya matriks nih, matriks segi, terus kita transpose. Kan kalau determinan tuh syaratnya harus matriks segi ya. Determinan tuh syaratnya harus matriks segi. Nah, maka kalau di transpose itu determinan matriksnya ditranspose, determinannya akan tetap sama karena nggak merubah apa sih namanya perhitungan dari determinannya tersebut gitu. Nah, yang kedua, determinan matriks A kali B itu bisa kita uraikan. Jadi determinan A dikali determinan B. Ini untuk lainnya sama aja sih sebenarnya. A dikali B. Ini. Jadi semisal nih, aku punya matriks A yang hmm, determinannya 3, terus matriks B determinannya min 2. Maka kalau A sama B itu dikali, hasil determinannya tuh bakal hasil
kali dari determinan A kali determinan B. Jadi hasilnya 3 kali min 2, min 6 gitu. Contohnya. Tulis contoh ya. Tadi semisal A tuh det A tuh dia 3, det B min 2. Nah, pas ininya AB-nya itu min 6 gitu. Gitu. Nah, yang ketiga ini, determinan A akan bernilai 0 jika seluruh elemen dalam suatu baris atau kolom adalah 0. Atau suatu baris atau kolom adalah kelipatan baris kolom lain. Jadi misal kita nemu sebuah matriks yang satu barisnya itu full 0 atau enggak satu kolom salah satu kolomnya tuh full 0. Nah, itu kita nggak perlu pusing-pusing cari determinannya gimana karena hasilnya bakal 0 gitu. Nah, terus yang kelipatan ini maksudnya gimana? Misalnya di bawah aku punya matriks 3 kali 3. Misalnya anggaplah random aja random. 9, 5, 7, 2, 3, 4, 8, 12. Nah, karena baris ketiga ini baris ketiga ini kelipatan 4 dari baris kedua, maka kita nggak perlu nyari determinannya. Udah, karena kita tahu ini merupakan kelipatan nih, dua baris ini, determinannya tuh udah pasti 0 gitu. Nah, jadi gitu. Untuk yang selanjutnya, yang poin 4, determinan A sama dengan hasil perkalian determinan utama, diagonal utama jika A adalah matriks segitiga atas atau bawah. Ini kaidah yang kita gunain untuk mencari determinan menggunakan OBD tadi, yang OBD sebelumnya, slide sebelumnya. Nah, selanjutnya determinan B akan sama dengan, ini matriks B, determinannya akan sama dengan min determinan A jika B adalah hasil tukar kolom atau baris matriks A. Nah, ini juga nanti untuk poin 5, 6, dan 7 akan berkaitan dengan poin 8, 9, dan 10. Nah, untuk yang poin 5 ini berkaitan dengan poin yang 8. Nah, kan kita ingat ya, kalau OBD itu ada 3. Nah, yang kalau OBD yang OBD tuker, determinannya jadi minus awal. Nah, OBD tukar jadi minus awal. Terus yang poin 6, determinan B sama dengan K kali determinan A jika B adalah hasil dari skalar K dikali matriks A gitu. Oke. Kayaknya yang ini berkaitan dengan mana nih? Dengan yang ini nih. Dengan yang 10. Oh, ini ada ralat yang di sini. Ini bukan K det A, tapi ini K pangkat N determinan A. Nah, itu tuh yang 6 korelasinya sama yang 11. Yang 11. Nah, yang 11 ini kan nanti misal punya matriks 3 kali 3, terus kita kali skalar. Artinya kan semua elemen tuh dikali dengan dengan skalar tersebut. Jadi misal ada 15 baris, ya 15 barisnya kita kaliin dengan skalar ya kan, elemen-elemennya. Nah, itu akan menghasilkan sebuah determinan yang jumlahnya itu skalar dipangkatin dengan jumlah barisnya atau jumlah kolomnya gitu. Nanti makanya rumusnya akan jadi K pangkat N dari determinan awalnya. Kenapa gitu sih? Nah, itu berkaitan dengan yang ini, yang poin nomor 10. Sebelumnya maaf aku nggak ngurut jelasinnya. Yang ini kan kali skalar ya, OBD konstanta deh gini, OBD K itu dia jadi K dikali determinan awal. Ingat di sini tuh operasi baris doang kan, jadi satu baris doang yang dikali kan. Jadi kalau satu baris aja yang dikali mengubah determinannya sebanyak pengalinya, maka kalau kita mau mengalikan dengan skalar artinya kan kalau skalar kita nggak cuma satu baris tapi seluruh baris. Jadi yang poin 11 tadi yang maksud adalah kalau satu baris aja dia udah dikali satu, gimana kalau semua barisnya misal berjumlah n? Berarti kan nanti
dikali K lagi dikali K sebanyak N. Nah, itu bisa kita sederhanakan jadi K pangkat N gitu. K pangkat N dari determinan awal, determinan A-nya. Nah, itu asal-muasal sifat 11 dari ini, dari poin nomor 10. Untuk yang poin nomor 9, nah ini berkaitan dengan alasan kenapa yang mencari determinan menggunakan OBD itu cuma boleh pakai yang ini. Karena dia tidak mengubah determinannya. Kita bisa lihat di sini. Determinannya setelah dioperasikan menggunakan OBD yang ini, OBD apa ya, OBD bilangnya eh, jumlah penjumlahan nama kali lah, penjumlahan gitu kan, jumlahan, jadi dia tetap tetap. Nah, jadi kalau kita mau mencari determinan menggunakan OBD, kita cuma boleh pakai yang ini. Karena apa? Karena determinannya tidak akan berubah. Jadi goalsnya kita untuk mencari determinan tuh bakal tepat gitu, nggak akan berubah determinannya. Karena kalau kita pakai yang ini nih, kita ambil pakai yang 8, bisa aja nanti determinannya didapat hasilnya minus karena ini ada pengaruh dari sifat ini. Atau bisa juga determinannya bertambah besar atau bertambah kecil uh, sesuai dengan kelipatannya gitu loh. Nah, kalau itu kemungkinan dipengaruhi oleh ini, oleh determinan yang berubah karena adanya sifat ini gitu. Jadi kita kalau menggunakan OBD untuk mencari ini, mencari determinan, kita cuma boleh pakai yang ini karena dia tidak mengubah determinan itu. Selanjutnya kita masuk ke inverse matrix. Nah, inverse matrix, inverse syarat inverse determinan misal determinan tidak sama dengan nol. Kenapa gitu? Karena bisa dilihat dari yang nomor satu. Ini metodenya tuh ada dua. Yang metode satu caranya rumusnya ini. Rumusnya ini. Mengapa determinannya tidak boleh sama dengan nol? Karena kita bisa lihat, bilangan berapapun kalau dibagi nol itu tidak akan terdefinisi. Jadi, untuk syarat untuk sebuah matriks memiliki inverse adalah determinannya tidak sama dengan nol. Terus ini C pangkat T itu apa? Ini itu matriks adjoint. Matriks adjoint itu adalah kofaktor yang ditranspos. Ingat yang kofaktor tadi di slide-slide awal, tuh cara mencari kofaktor kayak gitu, terus kita transpose, kita tuker antara baris dan kolomnya. Nanti kita akan memperoleh matriks adjoint yang akan dikalikan dengan satu per determinan awalnya. Nanti hasilnya akan menghasilkan matriks inverse ya. Terus cara kedua, kita mengubah matriks dengan metode OBD. Ubahnya gimana sih? Misal aku punya matriks A, aku gandeng dia dengan matriks identitas. Maksudnya digandeng tuh kayak gini. Misal satu, kita matriks satu semua deh. Gini, kita gandeng tuh gini. Set, kita gandeng dengan matriks identitas. Gini. Set. Nah, ini namanya matriks gandeng. Nah, kita gandeng matriks dengan matriks identitas. Nah, setelah itu kita lakukan serangkaian OBD sehingga nanti didapatkan hasil yang ini, yang di matriks gandeng juga, tapi identitasnya jadi di kiri, matriks identitasnya jadi di kiri gini. 01. Nah, ini nanti anggap berapa lah, misal X, 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 X. Nanti berubah. Identitasnya jadi di kiri, yang kanannya jadi sebuah matriks random. Nah, matriks yang di kanan ini, di hasil akhir ini, setelah ini yang kiri jadi matriks identitas, ini merupakan inverse dari matriks awal yang ditanyakan gitu. Jadi, untuk menggunakan metode ini, kita perlu mengubah matriksnya menjadi matriks identitas. Dan kita melihat hasil matriks identitas berubah menjadi apa. Nah, menjadi apanya itu merupakan inverse dari matriks yang ditanya gitu. Selanjutnya ada pangkat matriks. Nah, pangkat matriks itu apa sih? Definisinya adalah ordo terbesar dari submatriks segi dari matriks yang tidak singular. Oh iya, matriks tak singular itu artinya dia punya determinan. Determinannya tidak sama dengan nol. Gitu. Lawannya kalau singular berarti matriksnya determinannya nol gitu. Lambangnya itu gini, pangkat A, pangkat A, pangkat A. Nah, di sini ada sifat inverse matrix. Yang pertama,
Matriks itu nggak singular. Udah pas kalau dia punya inverse dia nggak singular. Ya tadi determinannya tidak sama dengan nol karena kalau nol di sini tidak akan terdefinisi gitu. Terus yang kedua, matriks tak singular cuma punya satu bentuk inverse, nggak lebih gitu. Terus yang ketiga, inverse yang di inverse, inverse kalau di inverse hasilnya balik ke matriks awal. Misalnya aku punya matriks A, terus aku inverse nih matriks A-nya, udah selesai ya, jadilah A inverse. Terus aku pengen inverse lagi, ya udah nggak usah dicari inversannya lagi, pakai rumus gitu. Balik lagi ke awal karena dia dua kali inverse gitu. Ibaratnya pembatalan inverse. Nah, untuk yang keempat, ini mirip-mirip sama sifat eh, yang perkalian antar matriks yang transpose. Jika ada perkalian matriks yang ingin di-inverse, itu maka hasilnya yang belakang dulu, baru dikali yang depan. Gitu. Jadi kebalik gitu loh. Kalau awalnya AB di-inverse, maka B inverse dikali A inverse. Kalau misalnya XY di-inverse, maka Y inverse kali X inverse gitu. Jadi kebalik dari urutan awalnya. Terus, ini sifat yang kelima, determinan A inverse. Inverse itu bakal nilainya bakal satu per determinan A, determinan awalnya. Tuh. Oke, selanjutnya kita bahas tentang metode mencari pangkat matriks. Jadi di sini ada dua cara, yaitu yang pertama menggunakan definisi, yang kedua menggunakan OBD. Untuk yang pertama menggunakan definisi. Yang pertama, buat semua submatriks segi yang mungkin dari ordo terbesar. Misal aku punya matriks C, ordonya berapa ya? 5 kali 4. Nih, 5 kali 4. Maksudnya apa sih dari tahap nomor satu? Nah, buatlah submatriks segi yang mungkin dari ordo terbesar. Submatriks segi yang mungkin, ya, sekarang aku tanya, mungkin nggak kita ngebuat matriks 5 kali 5 dari matriks ini? Nggak mungkin, karena kolomnya maksimal tuh 4. Jadi, submatriks terbesar yang mungkin kita buat, submatriks segi terbesar yang mungkin kita buat adalah 4 kali 4. Gitu. 4 kali 4. Kalau udah gitu, gimana lagi? Yang kedua, cari determinan submatriks segi tersebut. Kalau kalau ada seenggaknya satu yang tak singular, artinya yang nggak nol, ya udah, maka ordo submatriks segi tersebut merupakan pangkat matriksnya. Misal nih, di C4 kali 4, kita kita tuh harus cari semua kemungkinan matriks 4 kali 4. Nah, terus kita cari semua determinannya. Kalau seenggaknya ada satu yang determinannya nilainya bukan nol, maka pangkatnya 4 gitu. Maka pangkatnya 4. Nah, ini misal nih, misal C44, kita udah nemu nih salah satu determinannya, ya, jika 4 kali 4 tuh ada yang bukan nol, ya udah pangkatnya berarti 4 gitu. Nah, gimana kalau ternyata nol semua dari kemungkinan itu? Kalau nol semua, kita masuk ke tahap ketiga. Jika singular, coba turunkan submatriks segi ordo satu tingkat. Maksudnya gimana? Kalau 4 kali 4 itu determinannya nol semua, kita turunin jadi 3 kali 3. Nah, kita bikin dari matriks 5 kali 4 tuh, kita bikin 3 kali 3, terus kita cari semua determinannya. Dan kalau ada setidaknya satu yang tak singular, ya maka pangkatnya hasilnya 3. Nah, gimana kalau masih nol semua? Kita turunin terus sampai C11. Nah, biasanya tuh pangkat terendah biasanya umumnya eh, pangkatnya tuh satu. Pangkat satu. Tapi ada catatan. Taruh di mana ya? Di note sini deh. Note. P akan bisa, matriks bisa pangkat nol kalau matriksnya tuh matriks nol. Matriks nol adalah matriks yang semua elemennya nol gitu. Itu baru pangkatnya nol. Karena umumnya matriks itu bukan nol semua, nah pangkat terendahnya umumnya adalah satu. Tapi tidak menutup kemungkinan pangkatnya itu nol jika matriksnya memiliki elemen nol di keseluruhannya. Terus yang kedua menggunakan OBD. Terus gimana caranya kalau kita pakai OBD? Yang pertama, mencoba mengubah baris matriks hingga semua elemen baris bernilai nol atau terbentuk matriks echelon baris dengan OBD. Terus yang kedua, oh ya, echelon baris itu apa? Nanti ada contohnya ya. Melihat apakah suatu baris ada kelipatan baris lain. Kalau iya, dia nggak dihitung sebagai pangkat. Gitu. Oke, kita masuk ke contoh matriks echelon baris.
Nah, matriks echelon baris itu definisinya adalah uh, matriks yang mirip segitiga atas pokoknya. Mirip segitiga atas tapi bukan segitiga atas. Jadi dia elemen tak nol pada baris yang atas itu elemen tak nol pertama, bawahnya itu elemen tak nol pertamanya tuh di kolom sebelahnya, di kolom sebelah kanannya, mau itu lengkap dua, lengkap satu, bebas. Nah, ini kita langsung masuk ke contoh aja. Misal nih matriks A. Ini kan elemen tak nol pertamanya ini nih. Elemen tak nol pertamanya ini. Berarti kan di kolom satu kan. Nah, yang bawahnya itu harus nol. Baris keduanya itu harus nol. Tepat di bawah ininya. Tepat di bawah elemen tak nol pertamanya harus nol. Nah, kebetulan ini bawahnya nol dan elemen tak nol pertamanya itu ada di kolom kedua yang ini. Ini kan. Nah, berarti ini termasuk echelon baris. Echelon baris ini. Berarti ini kalau mau dicari pangkatnya, karena dia echelon baris ini dua, sini, jadi pangkatnya adalah dua. Nah, yang B ini, elemen tak nol pertamanya di mana? Di sini, di kolom kedua ini. Di kolom kedua. Ini elemen tak nol pertama. Bawahnya udah bener, nol. Dan elemen tak nol pertamanya itu di samping dari elemen tak nol yang atasnya, di kolom ketiga ini. Nah, berhubung yang bawahnya nol semua dan kita tadi di tahap kedua dikatakan bahwa jika elemennya nol semua itu tidak dihitung sebagai pangkat, maka pangkat dari B adalah 2. Karena ini sama ini dong. Nah, bagaimana dengan yang C? Yang C elemen tak nol pertama kan ini nih. Elemen tak nol keduanya mana? Ya, benar ya ini. Aduh, yang ini. Terus elemen tak nol ketiganya yang mana? Kan yang sampingnya tuh nol. Gak apa-apa, yang ini nih. Elemen tak nol selanjutnya yang ini. Kok boleh kayak gitu? Iya, boleh. Karena jawabannya adalah eh, elemen tak nol selanjutnya itu yang penting berada di kolom, di kanan kolom eh, tak nol pertama baris sebelumnya gitu. Karena ini berada di kanan walaupun lengkap satu, ini tetap dihitung sebagai echelon baris gitu. Terus untuk pangkat ya, ini pangkat C ya. Pangkat C-nya itu adalah 3. Tuh. Terus ini elemen tak nol pertama, tak nol kedua, tak nol ketiga. Yang ini nggak dihitung kan? Berarti P, D sama dengan 3. Begitu juga dengan yang E. Yang E ini malah juga cuma ada 2 gitu. Berarti P, E sama dengan 2. Nah, nah itu tadi yang echelon baris. Bagaimana yang bukan echelon baris? Ini kita lihat yang matriks F. Kenapa ini bukan echelon baris? Oke, kita lihat di sini elemen tak nol pertamanya ada di kolom 2. Terus bawahnya bukan nol. Nah, karena bawahnya bukan nol, berarti ini bukan echelon baris. Karena ini bukan nol. Tuh. Nah, kita lihat yang G. Ini lagi, sama kayak yang F. Dia elemental nol pertama itu ada di ini ada di kolom 2 tapi bawahnya belum nol dan juga sampingnya nggak ada, kirinya juga nggak nol gitu, jadi dia bukan echelon baris gitu. Nah, ya ini elemen tak nol pertamanya ada di kolom satu, udah benar. Dan yang elemen keduanya, apa elemen tak nol keduanya ada di kolom 4, bener di sebelah kanannya awalnya, tapi yang bawahnya itu nggak nol. Seharusnya kalau ingin echelon baris, ini tuh harus nol nih. Ini harus nol kalau ingin echelon baris. Nah, berhubung ini nggak nol, maka ini bukan echelon baris. Gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya. Nah, untuk yang contoh soal pertama, kita diminta untuk mencari determinan AB. Nah, pertanyaan pertama, bisa nggak sih kita pakai sifat yang ini, determinan AB sama dengan det A dikali det B. Bisa nggak? Nah, jawabannya adalah nggak bisa, teman-teman. Karena determinan tuh bisa dicari kalau ini segi, matriks segi. Nah, berhubung ini A sama B masing-masing bukan matriks segi, kita nggak bisa langsung pakai sifat gitu untuk mencari determinannya satu persatu gitu. Jadi kita mau nggak mau harus kaliin dulu. Nah, ini kan A ini 2 kali 4 ya. A 2 kali 4 ini 4 kali 2. Nah, nanti akan dihasilkan AB itu berarti 2 kali 2. Tuh, karena syaratnya 4 4 hasilnya 2 kali 2. Nah, kita langsung aja A B. Hasilnya tuh min 1 dikali 2
sorry, ditambah 2, ditambah 1, tambah 12. Tambah 12. Nah, ini 0, tambah 2, tambah 2, tambah 4. Nah, ini 1 ditambah 0, tambah berapa nih? Itu tambah 0, tambah 2, tambah 0. Nah, yang ini 0 ditambah 0, tambah 4, ditambah 0. Jadi hasilnya berarti berapa nih? 14, 8, 3, 4. Ini AB ini. Terus kita nyari determinannya. Determinan AB. Terus kita pakai ini aja. 14 pakai sarus. Sarus kan gini. Set, dikurang. Ini min, ini plus. 14 dikali 4 dikurang 3 kali 8. Hasilnya 56 kurang 24 sama dengan 42. Nah, ini hasilnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal kedua. Contoh soal kedua ini adalah contoh soal yang konsep. Jika matriks C6 kali 6 adalah matriks singular, tadi matriks singular apa artinya? Ya, determinannya itu 0. Gitu. Maka, nah, kita menggunakan definisi dari pangkat. Definisi dari pangkat adalah submatriks segi terbesar yang determinannya bukan 0 gitu. Yang determinannya tidak 0. Nah, berhubung ini C6 kali 6 determinannya 0 sesuai dengan definisi, kita kurangin berarti kan ordonya. Jadi kita cek yang C5 kali 5. Nah, untuk C5 kali 5 ini punya dua kemungkinan, teman-teman. Antara dia determinannya tidak sama dengan 0 atau determinannya 0 gitu. Oke, kalau case-nya yang ini udah jelas pangkatnya 5. Tapi bagaimana kalau case-nya yang ini? Kalau case-nya yang ini, kita perlu turunin lagi kan jadi C4 kali 4. Nah, ini juga punya dua kemungkinan gitu. Det 0 sama det tidak sama dengan 0. Begitupun seterusnya. Begitupun seterusnya, teman. Nah, karena karena begitu kita kan nggak bisa tahu pasti pangkatnya berapa. Nah, tapi yang jelas di sini adalah pangkatnya kurang dari 6 kan? Karena kan saat 6 kali 6, 6 kali 6, dia DC-nya DC-nya sama dengan 0. Kalau DC-nya 0, berarti pangkatnya bukan 6 kan? Nah, karena pangkatnya bukan 6, berarti pangkatnya akan kurang dari 6. Nah, jawabannya yang B. Tapi bisa juga yang D. Gimana? Tergantung konteks soal. Konteks soal. Maksudnya gimana sih? Jika jika matriks 0, 0 termasuk dalam apa sih namanya? Termasuk dalam matriks singular, maka jawabannya maka jawaban B gitu. Karena karena bisa aja matriks C6 kali 6 ini tuh sebenarnya matriks 0 gitu. Jadi kayak 0 semua gitu. 6 kali 6 isinya 0 semua. Nah, itu kan mungkin aja dia pangkatnya 0. Dan dia juga termasuk singular. Jadi jika matriks 0 termasuk dalam matriks singular dalam konteks soal ini, maka jawabannya adalah B karena 0-nya termasuk. Tapi jika bukan, maka jawabannya adalah D. Karena kalau kalau matriks 0 tidak termasuk ke dalam kategori matriks singular dalam soal ini, maka nggak mungkin pangkatnya adalah 0 gitu kan. Jadi jawabannya adalah D. Nah, ini dari soal ini uh, mungkin secara konsep itu udah jelas kayak gitu, tapi terdapat kerancuan di sini terkait dengan matriks nolnya. Begitu. Oke, wah ternyata udah selesai nih pembahasannya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah melihat video ini. Aku minta maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan atau kekurangan lainnya, baik dari aku maupun dari lingkunganku yang terdengar suara ataupun gimana.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like and share ke teman-teman kalian. Semangat belajar and see you on the next video.